Tuhan menjadi manusia, curahkanlah anak tunggal dalam hati kami, supaya atas kesesaran dan salibnya kami dibawa kepada keadilan darinya, sebagai jalan Tuhan perantara kami. Amin. Doa untuk kerendahan hati. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang selalu dialirkan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami membawa sedikit atas sikap bagi banyak orang, dan kami yang kurang rendah hati dan kurang berterima kasih kepada-Mu. Untuk itu, kami mempersatukan diri dengan syukur Putra-Mu Yesus Kristus bersama Roh Kudus. Kami mohon melimpahkan rahmat ketabahan hati kepada semua orang yang melaksanakan kehendak-Mu. Dan berikanlah orang sakit, terutama yang sedang menghadapi ajalnya, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali misa pagi hari ini dengan lagu pembuka dari puji syukur nomor 596. Kami hendak menghadap. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan kuasa yang akan kami jalani membawa kami mendapat pertobatan sejati, yaitu semakin mengarah hidup kami kepadamu dengan kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh.
Lihatkanlah hatimu dan jangan pakaian. Berbaliklah pada Tuhan Allah, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Dia menyesal karena hukuman. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat jadi kurban saja dan kurban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan rakyat, kumpulkanlah bangsa-bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidur. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyinggir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanah dan menaruh belas kasihan kepada umat. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan. Demikianlah sabda. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah ini mungkin Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemburkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan
juga dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi. Salam. Masih dalam suasana Imlek ya. Kita hari ini memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan rabu-rabu. Dan kemarin kita makan yang enak-enak supaya kalau juga makan enak-enak di Pastusan. Pokoknya kita kemarin kan apa istilahnya seperti tadi sebelum Katoliknya biasanya satu hari menjelang Prapaskah itu kita kan apa itu makan daging dan lain sebagainya. Dan kebetulan kemarin kita merayakan Imlek, tentu keluarga dan kita semua pasti sudah makan enak. Dan hari ini kita memasuki liturgi yang baru, suasana yang baru. Kita katakan suasana yang asik, perayaan Imlek. Kita juga sebagai orang Kristiani kita mulai masa Prapaskah dengan rabu-rabu. Bapak Ibu yang terkasih saudara-saudara, tentu perayaan rabu-rabu ini adalah tanda yang sederhana, tetapi sangat kuat. Ia mengingatkan kita bahwa kita mampu, bahwa hidup ini sementara, dan bahwa kita membutuhkan Allah. Pertanyaannya memang kenapa aku? Karena apa itu? Kata abu. Tentu abu ini sebagai mengungkapkan bahwa kita ini berasal dari abu, dan akan kita semua akan kembali menjadi abu. Abu juga mengungkapkan seluruh terang Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat abu itu kan gampang sekali yang namanya ditiup angin, terbang dan sebagainya ke sana kemari. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan dari abu memang ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dan peraturan-peraturan kita. Maka abu digunakan sebagai salah satu pengingat bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan kekuatan dan kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita gampang rapuh dan hidup kita mungkin gampang terombang-ambing dan lain sebagainya. Maka dalam bacaan pertama hari ini yang terkasih dalam bacaan pertama dalam kitab Yoel, Nabi Yoel menyampaikan seruan Tuhan, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Bukan sekedar perubahan lahiriah, bukan hanya ritual, tetapi pertobatan hati. Bahkan dikatakan, goyahkanlah hatimu dan jangan pakaian. Pertanyaan kita adalah, mengapa Nabi Yoel mengajak kita semua untuk mengoyahkan hati kita, bukan pakaian kita? Kalau zaman dulu, zaman menjadi lama, kalau puasa itu langsung musim puasa, mereka menggunakan pakaian khusus warna hitam, ya kan? Bahkan ada juga mereka berdiri apa dulu di abu seperti itu sebagai tanda pertobatan. Dan hari ini Yoel
Joel mengajak kita semua untuk bagaimana kita mau kalau kita ingin bertobat, kita harus sungguh-sungguh mau memuliakan hati kita, bukan pakaian kita. Itu menandakan kepada kita bahwa masa prapaskah, masa pertobatan bukan sekedar ritual belaka atau ibadah belaka, tetapi membutuhkan sebuah pertobatan hati kita untuk menjadi pribadi yang baru. Berarti saya mengatakan mengapa hati? Karena hati ini merupakan sumber dosa-dosa manusia. Karena dari hati kita itulah muncul kedengkian, iri hati, dendam, kebencian dan lain sebagainya yang membawa akhirnya orang jatuh ke dalam dosa. Maka kalau kita ingin bertobat, pertama-tama mari kita memuliakan hati kita yang mungkin selama ini masih menyimpan kedengkian, kebencian, rasa sakit hati, marah dan lain sebagainya, supaya dalam proses kita menjalankan masa makan dan puasa ini dengan hati yang sungguh-sungguh menjadi hati yang sangat bersih. Dan juga mengapa Nabi Yoel mengajak kita untuk senantiasa memuliakan hati kita, karena Tuhan tidak mencari penampilan religius, melainkan hati yang sungguh-sungguh berpaling kepadanya. Dan karena hati adalah yang seringkali membuat orang jatuh ke dalam dosa, sehingga kita perlu membuang hati yang demikian. Bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan sekaranglah waktunya bagi kita untuk memperoleh rahmat keselamatan. Dan dengan dikatakan demikian, sekaranglah waktunya, sekaranglah hari penyelamatan itu. Maka pada masa makan dan puasa ini kita sungguh-sungguh diajak untuk bersama-sama menyadari akan saat penyelamatan Tuhan sudah tiba, dengan mau adanya pertobatan di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bukan besok, bukan nanti, kalau sudah lebih siap, masa prapaskah adalah kesempatan rahmat yang sangat istimewa untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bertobat dengan waktu besok, lusa dan sebagainya, saat ini masa perkenanan seperti yang diungkapkan dalam bacaan yang kedua tadi. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertobat dan memperbaiki hati kita, hidup kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, bacaan kedua mengajak kita untuk tidak menunda-nunda untuk bertobat dan berpaling kepada Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan kita 3 jalan pertobatan. Kalau kita menyimak bacaan yang cukup panjang tadi, ada 3 hal penting yang diungkapkan pada saat kita menjalankan masa makan dan puasa ini, yaitu sedekah dan berpuasa. Tetapi Yesus memberi peringatan yang sangat penting, jangan melakukannya supaya dilihat orang, jangan demi pujian atau cinta diri, supaya itu harus dilakukan dalam keheningan hati, karena Bapa yang melihat yang tersembunyi mengetahui isi hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Rabu bukan sekedar tentang abu di dahi, tetapi tentang pembaharuan di hati. Dan puasa bukan hanya soal menahan makan, tetapi belajar untuk mengendalikan diri. Jadi berpuasa, berpantang, berdoa, dan bersedekah, itulah 3 hal pentingnya. Kita pada masa prapaskah ini kita diajak untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, yang malas-malas semakin rajin untuk berdoa. Ya, datang hari Minggu ke gereja untuk belajar Ekaristi, bisa kalian, tetapi juga kita diajak untuk senantiasa mengungkapkan pertobatan kita dengan berbuat baik terhadap sesama kita yang membutuhkan. Sedekah bukan sekedar soal memberi dari kelebihan, tetapi berbagi dari kasih. Dia bukan sekedar kata-kata, tetapi relasi yang makin intim dengan Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar memberi saja, ya, bersedekah, berikan pertolongan kepada orang lain, dan apalagi itu dari sebuah kelebihan kita, tapi berbagi kasih, ya, sungguh-sungguh kita karena cinta dan kasih kita terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Maka masa prapaskah adalah perjalanan kembali, yaitu kembali kepada kasih utama, kembali kepada hati yang lembut, kembali kepada Tuhan yang selalu lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Semoga melalui doa, puasa, dan sedekah kita tidak hanya menjadi lebih religius, tetapi menjadi lebih mengasihi. Dan ketika kita tiba pada masa atau
atau perayaan Paskah nanti kita sungguh menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tapi yang menarik juga adalah Tuhan mengingatkan kita kalau kita berdoa, kita jangan berdoa menunjukkan diri kita. Lagi seperti orang-orang Paris itu yang kalau di pasar-pasar suka dengan orang. Tuhan mengajak kita untuk kalau kita berdoa, kita masuk ke kedalaman hati kita yang disimpulkan dengan masuk ke dalam rumah, kamar, ditutup. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa dalam hati kita. Dan juga kita diingatkan kalau kita berpuasa, kita jangan menunjukkan kita berpuasa. Ya. Dengan diungkapkan dalam Injil, muka murah segala macam. Ya. Tapi kita jangan juga untuk meminyaki muka kita, membasuh muka kita dengan baik supaya kita tidak kelihatan berpuasa. Karena sesuatu yang tersembunyi itu yang Tuhan lebih suka. Bahkan kalau kita memberi pun tangan kanan memberi atau tangan kiri memberi, yang satu dia akan melihat. Artinya apa? Kita menggembar-gemburkannya kepada orang lain. Mari kita mengisi masa Prapaskah ini dengan obat batin, obat hati. Kita kembali kepada Allah dengan hati yang murni, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan lebih mencintai lingkungan hidup di sekitar kita. Dengan demikian, maka masa Prapaskah ini sekali lagi akan sungguh-sungguh membawa pengaruhan dalam kehidupan kita dan kelak akan menghantar kita kepada keselamatan. Semoga demikian. Saudara yang terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati aku ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Ya Allah, Engkau berkenan bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan aku ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan malam Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara yang terkasih, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi semua orang Kristen, semoga dalam masa Tobat ini semua orang Kristen mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristen semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penguasa dunia, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga mata dan hati kita selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kita dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bersama dengan Jeki dan anak-anak Bukti Memori buat Pance Pola bersama Lina dan Ijen. Untuk Ijen yang berdoa untuk Ibu Yulia Tirtawin Jaya, semoga diberikan ketenangan dan keselamatan di dalam kerajaan surga. Bersama dengan Ana yang mohon keselamatan jiwa untuk William yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, agar Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Bersama dengan Ibu Imun yang mendoakan keselamatan dan kebahagiaan kekal di surga untuk Bapak Yosef Johan dan juga Ibu Paulina Suwati. Bersama dengan Mika yang mohon keselamatan jiwa, kebahagiaan abadi di surga untuk arwah Miati Ulin dan Nyonya Helen Gunawan. Dan juga bersama dengan Bapak Paulus Amin yang berdoa memohonkan rahmat keselamatan dan ketentraman jiwa serta kebahagiaan abadi untuk Ibu Rosalia Amun. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Amin.
Berdoa saudaraku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama persembahan roti dan anggur yang kami tunjukkan pada awal masa tobat ini, kami mengharapkan niat dan kesungguhan kami untuk bertobat. Kami mohon berkenanlah Engkau menerima persembahan ini, serta memberkati niat dan kesungguhan kami untuk bertobat. Kami mohon berkenanlah Engkau menerima persembahan ini, serta memberkati niat pertobatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah arahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu nantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang murni, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mandat kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghibur umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita.
Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini, Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini, khususnya untuk para arwah yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengangkatan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan selalu bersama Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Putraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Mari kita doakan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, selamatkanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, cucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal. Terimalah kami supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Siapa saja yang merenungkan kebutuhan siang malam akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Yesus Kristus putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa prapaskah ini dengan pengaturan Kristus. Kita juga bersiaran di sepanjang tahun ini. Kita usahakan agar suasana tobat dan syukur mewarnai masa pertobatan ini dengan mewujudkan sikap semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Semoga dengan menjalani masa prapaskah ini iman kita semakin diteguhkan. Kita percaya dengannya persaudaraan kita akan semakin diakrabkan dan pada gilirannya kita semakin bergelar rasa terhadap saudara-saudari kita yang menderita. Tuhan memberkati keluarga dan komunitas. Jakarta, 11 Februari 2026, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung, Jakarta. Selamat menjalankan masa puasa. Silakan pilih masing-masing. Yang biasa makan 3 piring, mungkin mau 2 piring, mau 1 piring, bahkan setengah piring, atur masing-masing. Yang paling penting bukan soal porsi makanannya, Bapak Ibu, tetapi yang paling penting adalah niat hati kita yang mau berubah, mau bertobat. Karena kalau kita bisa makan 3 piring, kita bagikan 1 piring untuk mereka yang miskin yang menderita, itu akan sangat bermanfaat. Gitu ya. Yang biasa kita menghabiskan daging 1 minggu misalnya 3-4 kilo, mungkin 1 kilo yang disumbangkan untuk mereka yang jarang makan daging, itu akan sangat bermanfaat. Karena itu selamat menjalankan Natal dan puasa. Semoga kehidupan kita dijaga dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, usaha-usaha kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan bisnis yang dijalankan sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, bisa kita sudah selesai.